Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin sama ketua kelas. Perhatian siap berhormat. Baiklah anak-anak, untuk menambah sikap nasionalisme kita, semuanya berdiri dulu seperti biasa. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Siap posisi, siap semua. Posisi siap semua. Dan Indonesia, bangsa
tempat senang penyakit, usahakan kalian sebelum dan sudah melaksanakan aktivitas cuci tangan, ya. Baiklah. Apa kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Pancasila tentang apa kita kemarin? Tentang hak. Apa itu hak? Siapa yang menjawab? Ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya apa? Contoh kalian hak di sekolah, hak mendapatkan ilmu, hak mendapatkan fasilitas sekolah yang baik. Nah, karena kita sudah mempelajari hak, sekarang kita bakal nanya yang bahasa. Kemarin kita tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Apa saja? Bagian apa? Deretan penjelas, pernyataan umum, kesimpulan atau penutup. Ingat ya? Baiklah. Jadi hari ini kita akan masuk ke tema 3, masih di tema 3. Masih di tokoh dan penemu. Subtemanya subtema 2, yaitu tentang penemu dan manfaatnya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ke-6. Ya, silakan siapkan alat tulisnya, paketnya dibuka. Sudah? Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Ayo. Lampu lalu lintas, apa lagi? Ada apa di gambar itu? Hah? Orang berkendara berhenti di lampu merah. Itu termasuk apa? Kewajiban dalam berkendara. Ini kewajiban di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4 tujuan. Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi nanti pada pembelajaran bahasa, kalian akan menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, kalian akan mempresentasikan informasi penting itu dalam sebuah pokok pikiran. Yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi tentang kewajiban. Kalian dapat mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan lagi pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya. Oke. Sekarang kalian lihat, amati video hak dan kewajiban berikut. Kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Lantas, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh dari hak warga negara Indonesia. Yang pertama,
hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak untuk menikmati hidup yang lain. Yang ketiga, hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keempat, hak untuk persamaan kehidupan di depan. Dan yang kelima, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Nah, berikut adalah contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, wajib menjunjung hukum dari pemerintah. Yang keempat, wajib untuk membela negara. Dan yang kelima, wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selamat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Baiklah, tadi video tadi itu membahas tentang hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajiban itu apa tadi di situ ada di teksnya tadi tentang hak. Apa itu hak tadi? Segala sesuatu yang kita dapatkan. Baiklah, kalau hak kalian di rumah, kalau ingin dengar, hak kalian di rumah itu kira-kira apa? Mendapatkan kasih sayang, bagus. Apalagi? Mendapatkan uang jajan. Apalagi? Mendapatkan tempat tinggal. Kalau kewajiban kalian, dulu kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang kita laksanakan atau kita lakukan. Kewajiban kalian di rumah apa? Menyapu, mencuci piring, mengepel, intinya tuh membantu orang tua. Apalagi kewajiban kalian di rumah kan banyak tuh. Nah, boleh tidak kita menerima hak baru kita menerima hak tanpa melaksanakan kewajiban? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya, berarti kita harus melaksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak. Baiklah, sekarang Bapak minta kalian bagi kelompok yang telah Bapak bagi kemarin. Silakan putar di kursinya. Kursinya diangkat, jangan digeser, langsung diangkat. Sudah semua bagi kelompok. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD yang pertama tugas kalian itu menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi. Cara untuk menganalisisnya: bacalah teks dengan seksama, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Terus tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Ingat ya, sebelum kalian melaksanakan ini LKPD, jangan lupa tulis nama kelompok, nama ketua dan nama anggotanya. Setiap kelompok sudah Bapak bagi tugasnya masing-masing. Jadi kalian harus benar-benar bekerja sama. Siap? Siap.
harus bekerja sama. Tulis nama kelompoknya dulu. Ingat ya, waktu pengerjaan kalian 15 menit dimulai dari sekarang.
Master. Kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Baiklah, sudah selesai semua? Sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok 1 maju. Satu orang saja bawa hasil diskusinya. Yang kelompok lain memperhatikan kawannya, lihat jawaban punya kalian. Silakan kelompok 1. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Paragraf 1, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih rumit. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk menggoreskan pada batu dan lembar gamparis. Paragraf 3. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1672 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Asta Edler dan perusahaan-perusahaan lainnya mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Paragraf 4. Pensil menjadi benda yang sangat penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Baiklah, kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Coba ada yang beda nggak dengan ininya? Informasi penting yang didapat kelompok 1. Kalau ada yang beda, angkat tangan. Ya, kelompok 3. Yang bedanya paragraf berapa? Kedua, bacakan. Pengembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris itu ya. Sekarang yang lain, ada yang sama dengan kelompok 1? Ada. Yang sama dengan kelompok 3? Ada yang beda lagi? Sama. Yang paragraf 2-nya itu zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Itu. Ada yang beda? Oke, paragraf 2 itu Bapak luruskan dulu ya. Paragraf 2 itu zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Ada yang lain yang beda dengan kelompok 1? Sama semua? Sama semua? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1, 3, 4, 5. Perhatikan jawaban dari kelompok 2 disamakan dengan punya kalian. Kalau beda silakan angkat tangan. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Paragraf 1. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin dan tulisan sebelum ditemukan
hingga terbentuk huruf. Paragraf 4, pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil kita bakal berkesulitan waktu lagi belajar. Baiklah, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, 3, 4, dan 5 ada yang beda, angkat tangan. Ya, kelompok 4. Paragraf berapa yang beda? Paragraf 1, silakan. Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang? Ada yang lain lagi? Kelompok ada yang beda? Sama? Baiklah ya, Bapak akan tegaskan. Untuk paragraf 1 itu kalian jangan bagaimana lagi, langsung. Proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Oke. Lanjut paragraf yang lain. Paragraf 2, 3, 4 apakah sama semua? Apakah sama semua? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, sekarang kalian perhatikan amati video tentang hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai berikut nih. Perhatikan dulu semuanya ke sini. Halo semuanya, nama budaya. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah teman-teman, secara umum hak sebagai seorang anak itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi 2 yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah teman-teman, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak teman-teman. Yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa aja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut yaitu
Ada juga menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah teman-teman, sini Bunda kasih contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Jadi ketika dia memiliki hak untuk bermain, dia memiliki kewajiban bermain secara adil bersama anggota keluarganya. Nah pada kewajiban itu disertai dengan tanggung jawab yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Ada juga contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar teman-teman. Ketika seorang pelajar sudah mendapatkan hak yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, disertai dengan kewajibannya yaitu belajar dengan baik, juga harus ditambah dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengerjakan segala tugasnya secara tepat waktu dan sesuai dengan kemampuan diri. Nah, kewajiban ini disertai dengan tanggung jawab teman-teman, yaitu tanggung jawabnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bunda harap materi ini dapat membantu kalian belajar di rumah ya teman-teman. Bunda tidak bosan mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika berpergian keluar rumah atau beraktivitas keluar rumah, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya dengan cara yang baik dan benar. Tetap semangat belajar di rumah, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Nama budaya. Sudah mengamati video semua kan? Sudah. Perhatikan pertanyaan ini. Manfaat apa saja yang kamu peroleh jika bertanggung jawab pada kewajiban? Contohnya misalkan di rumah. Apa manfaat yang kalian dapat? Manfaat apa yang kamu peroleh jika bertanggung jawab pada kewajiban? Rumah menjadi bersih, apalagi bagus. Keluarga menjadi harmonis. Kalau misalkan di sekolah, manfaatnya lingkungan sekolah menjadi bersih, bagus. Apalagi disayangi teman juga bisa, bagus. Nah dampak apa yang kamu peroleh jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Misalnya di sekolah terjadi keributan, bagus. Apalagi di sekolah menjadi kotor, apalagi belajar menjadi tidak menyenangkan, bagus. Nah ini beberapa manfaat kewajiban: melatih disiplin dan tanggung jawab, mempermudah dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Itu manfaat kewajiban ya. Menyenangkan orang tua, terus mendapatkan kepercayaan keluarga dan orang lain, serta mendapatkan kepuasan pribadi karena mampu melaksanakan kewajiban. Dan sekarang kalian perhatikan lembar LKPD kalian yang kedua. Lembar LKPD yang kedua. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Sudah? Bacalah teks tentang kewajiban dan tanggung jawab. Teksnya itu ada di LKPD. Yang kedua, analisis informasi yang ada dalam teks berkaitan dengan hak ani, manfaat, kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Terus yang ketiga, buatlah dalam kotak yang sesuai dengan contoh di samping itu. Ada kewajiban ani, dampak jika tidak bertanggung jawab, manfaat kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Tuliskan hasil analisisnya pada lembar kerja yang disediakan. Terus Bapak ada yang nyuruh kalian membawa alat dan bahan, coba tunjukkan dulu. Coba angkat kartonnya, angkat karton. Oke.
kartonnya sudah diangkat. Kertas karton. Bagus. Sekarang angkat lemnya, lem. Lemnya ada bawa semua. Bawa. Bagus. Sekarang semua kedua kelompok menghadap ke Bapak di sini. Ambil gambar yang sudah Bapak siapkan untuk kalian tempel di kertas karton. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah, kalian ada mendapat 8 gambar. Setiap kelompok berbeda. Ada yang hak dan kewajibannya ada kewajibannya yang di rumah, ada kewajibannya di sekolah, ada yang di masyarakat. Tugas kalian itu nanti menempel. Sudah? Perhatikan. Tugas kalian nanti yang di kertas karton kalian buat seperti ini. Misalnya kewajiban di rumah, dampak melaksanakan kewajibannya apa? Tempel nih gambarnya. Kan ada 2. Di sini juga ada 2. Terus dampak tidak melaksanakan kewajibannya ada 2. Contoh kewajiban di rumah. Misalnya kalian tuh kewajibannya mencuci piring. Misalkan nih contohnya. Dampak melaksanakannya apa? Dampak melaksanakan yang bisa kalian mencuci piring. Jadi bersih. Apa yang bersih? Piringnya. Menjadi bersih kan. Terus dampak tidaknya apa? Piring kotor dan akan mudah terserang penyakit. Gambar. Setiap ada gambar kalian tulis. Misalnya gambar itu mencuci piring, tulis ini. Membantu ibu mencuci piring. Nah, seperti itu ya. Sudah? Waktu pengerjaannya Bapak kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Belok garis.
Kewajiban Ani rajin ke sekolah, rajin sekolah, koma, rajin belajar, Sampai pulang. koma, dan Sekian.
Terus ini apa? Lingkungan bersih. bersih. Terus ini apa? Orang membersihkan kelas yang kotor. Kelas yang kotor. Ini membuang sampah. Itu kan orang membuang sampah di tempat sampah. Oh, ini kelas yang Kelas yang bersih. Bersihkan. itu tidak sampah pada Bapak Yakob bilang Bapak Yakob. Wow, ini sudah betul. Mari kita bersih.
tangannya juga bagaimana? Dia bukan di ini kan. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang presentasi kelompok 3. Maju. Silakan kelompok 3 presentasi, kelompok 1, 2, 4, dan 5 perhatikan. Perhatikan kawannya yang presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kewajiban adik rajin ke sekolah. Dampak jika tidak dampak jika tanggung jawab pada kewajiban orang yang lainnya. Manfaat kewajiban selalu naik kelas dengan nilai memuaskan. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban adalah seperti Bagus. Sekarang presentasikan yang hasil pengerjaan kalian. masyarakat tidak bertanggungjawab kerja bakti atau gotong royong. Dapat melaksanakan kewajiban udara menjadi segar, lingkungan menjadi bersih. Dapat tidak melaksanakan kewajiban menyebabkan polusi udara, lingkungan menjadi kotor. Betul enggak kelompok 3? Coba kalian perhatikan. Kelompok 3 menjawab kewajiban masyarakatnya tidak menebang pohon. Dampak melaksanakannya udara menjadi bersih. Benar enggak? Benar ya. Dampak tidak melaksanakan kewajibannya akan menyebabkan polusi udara. Benar? Benar. Bagus. Sekarang yang kedua, kerja bakti kewajiban masyarakatnya. Dampak melaksanakannya lingkungan menjadi bersih. Dampak tidak melaksanakan kewajibannya lingkungan menjadi kotor. Benar? Benar ya? Oke, bagus. Kita untuk kelompok 3. Kelompok 4. Hati-hati kabarnya. Oke, stop. Yang lain perhatikan kelompok 4 presentasi. Kewajiban kami adalah rajin belajar. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat kewajiban rajin belajar adalah mendapatkan nilai yang memuaskan. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, dampaknya adalah mendapatkan nilai yang tidak memuaskan karena tidak bertanggung jawab dari nilai. Bagus. Lanjut. Lanjutkan dengan presentasi kelompoknya. Kewajiban di sekolah. Yang lain dengarkan. Kewajiban di sekolah. Orang yang membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Dampak melaksanakan kewajiban lingkungan yang bersih. Dampak tidak melaksanakan kewajiban lingkungan yang kotor. Lanjut yang di bawahnya. Sebelah sana dimana? Tiket kelas. Kelas menjadi bersih. Dampak tidak melaksanakan kewajiban kelas menjadi kotor. Sekarang dengarkan semua. Kelompok 4 hasil presentasinya. Yang pertama, kewajibannya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini kewajiban di sekolah. Terus dampak melaksanakan kewajibannya, sekolahnya menjadi bersih. Benar? Benar ya. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, sekolah menjadi kotor. Benar, bagus. Lanjut yang kedua, kewajibannya itu melaksanakan tiket kelas.
Dampak melaksanakan kewajibannya, kelas menjadi bersih. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, kelas menjadi kotor. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah, sekarang setiap ketua kelompok kumpulkan LKPD dan tugas Pancasila tadi. Hanya ketua kelompok. Kelompok 5 belum menentukan. Kelompok 5 belum menentukan. Baiklah, sekarang kalian putar bangku balik ke kursi masing-masing. Posisi di awal diangkat, jangan digeser. Diangkat, jangan digeser. Sudah kembali ke posisi semula. Sudah. Sekarang kita menanya materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Mencari informasi penting pada tes eksaminasi. Baiklah, sekarang Bapak akan mengasihkan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Ya, dan ini tidak boleh dikerjakan angkat ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa tulis nama kalian terlebih dahulu. Nomor absen. Waktu pengerjaannya 5 menit dimulai dari sekarang.
Barisan 1 jika ada yang sudah selesai boleh ditentukan. Gantiannya barisan 1 di sebelah sini dulu. Jika ada yang sudah selesai ditentukan. Selanjutnya barisan 2. Jika sudah selesai silakan tentukan. Barisan ketiga jika sudah selesai tentukan.
adanya lockdown semua. Kedua, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang nggak belajarnya kawan? Paling apa yang kalian sukai pelajarannya tadi? Diskusi senang nggak maju ke depan? Tadi kan kita telah membahas hak kewajiban dan tanggung jawab. Untuk kedepannya kalau kalian menerapkannya dengan baik tuh kalian akan menjadi seorang hakim yang bijaksana, bisa menjadi seorang polisi, ya. Harus kalian terapkan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari tentang melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Baiklah, pada pertemuan kita berikutnya kita akan masuk tentang teks eksplanasi, masih sama bahasa, tetapi menggunakan kata baku dan tidak baku serta tanda baca yang baik. Sama. Terus Pancasilanya nanti kalian akan masuk ke materi tentang tanggung jawab. Ya. Baiklah. Jadi sebelum pembelajaran hari ini, cemaskan dulu semua bukunya. Sudah? Sudah dikemas semua bukunya? Alat tulisnya semua disimpan. Baiklah, sebelum pulang, kedua kelas pimpin doanya. Hati-hati ya, dengan uang pajak sendiri untuk boleh pulang. 3